fasilitasi kelas 10 OTKP dan 10 BDP untuk ceramah pagi hari ini. Hari ini Ibu Iin akan membawakan materi tentang akhlak, betul ya Bu ya? Ya. Iya baik. Supaya tidak berlama-lama, pada Ibu Iin dipersilakan. Ya, yang terhormat Pak Januar yang telah memfasilitasi serta semua panitia yang sudah ada di Zoom meeting ini, kemudian teman-teman guru yang juga ikut membuka Zoom meeting ini, serta anak-anakku sekalian, anak-anak ibu sekalian. Walaupun ibu tidak mengajar kamu, semoga kamu mau mendengarkan apa yang akan ibu sampaikan pagi ini. Untuk 10 OTP 2 mungkin ibu mengajar di sana, tapi untuk OTP 1 dan 10 BDP ibu tidak mengajar. Tetapi semua itu ada kamu, kalian adalah anak-anak ibu. Ibu di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, lupa tadi. Ibu ini di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi memberikan materi tentang akhlak, karena pada hari Kamis yang lalu kalian sudah mengikuti Zoom meeting yang dibawakan oleh Ibu Lilis Suryani melalui Zoom, melalui streaming kalau tidak salah. Iya ya, Nak? Iya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu sekarang tidak akan lagi memberikan menimbulkan materi yang baru, tetapi hanya akan menguatkan materi akidah agar kalian sebagai siswa-siswi SMK Negeri 47 setelah acara sanlat ini selesai atau berakhir dan setelah Hari Raya Idul Fitri, kalian memiliki akhlakul karimah yang baik, sehingga akhlak kalian menjadi akhlak yang prima. Jadi Ibu mohon kalian harus aktif mengikuti diskusi ini. Ibu hanya akan menambahkan sedikit yang belum diberikan oleh Bu Lilis, kemudian Ibu akan menguatkan semua, tapi Ibu ingin kalian aktif, tidak diam saja. Kenapa? Karena nanti setelah pertemuan kita ini, Zoom ini selesai, kamu harus membuat sedikit ulasan tentang apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini. 2 atau 3 paragraf. Jadi, yuk mari sama-sama kita berdiskusi, bertanya jawab, atau ada yang ingin kamu tanyakan silahkan tentang akhlakul karimah ini. Pertama, kemarin Bu Lilis telah memberikan akhlak itu berasal dari bahasa apa ya, Nak? Ayo, Nak, berasal dari bahasa apa ya? Bahasa Arab, berasal dari bahasa Ayo, kamu nggak usah malu, ayo silakan. Kan Ibu nggak bisa cubit kamu kalau salah. Nggak masalah, ayo silakan. Kita kan akan berdiskusi. Ibu akan menambahkan apa yang sudah diberikan oleh Bu Lilis. Berasal dari mana? Berasal dari apa? Kata apa itu akhlak itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Tadi siapa tuh yang jawab? Adinda ya? Ya. Bu. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Nah, jawabnya kalau usah malu-malu, Nak. Salah nggak apa-apa. Bagus. Berarti kalian kemarin dari melalui streaming menyimak bahwa bahasa Arab, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Nah, sebetulnya apa sih akhlak itu? Akhlak itu apa? Coba yang kemarin diterangkan. Yang dimaksud dengan akhlak ialah tingkah laku kita di kehidupan sehari-hari. Terus?
tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diteladani, yang dapat diikuti, yang mempunyai nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif. Jadi, sebetulnya akhlak itu adalah sifat-sifat yang baik. Nah, dari mana akhlak itu berasal? Sifat-sifat yang baik itu berasal. Sifat-sifat baik itu berasal dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang diturunkan ke dunia mempunyai disertai dengan sifat-sifat yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjadi teladan para umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani itu sifat-sifat beliau. Coba kita lihat, tidak ada kalau kita baca dari sejarah Nabi, sejarah atau tingkah laku beliau, sikap beliau, tidak ada sifat-sifat dia yang buruk, yang jelek, tidak ada. Semuanya sifat-sifat baik ada di Nabi kita Muhammad SAW. Karena akan diteladani, akan dicontoh para umatnya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih, dari 2 hari yang lalu, dari yang belum belajar akidah, akhlak sampai hari ini, sudahkah kalian merubah sikap yang tidak baik menjadi baik? Sikap yang, oh ternyata gue nggak baik nih, oh ternyata gue begini nih. Sudah adakah di perubahan seperti itu pada diri kalian masing-masing? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Artinya kalau insya Allah sudah, berarti sanlat ini sangat berguna, sangat bermanfaat karena ternyata ada di antara kalian yang bisa merubah sifat buruknya menjadi sifat yang baik. Ibu sekali lagi tanya, apakah sanlat ini berguna tidak untuk kalian semua? Berguna. Berguna, Bu. Berguna sekali atau sangat berguna atau berguna banget atau berguna bagaimana? Standar aja, Bu. Berguna banget. Berguna untuk sekali. Nah, akhirat. Ya, berguna dunia dan akhirat. Itulah tujuannya bahwa kita mengadakan salat walau dalam keterbatasan seperti ini, tapi ilmu harus tetap kalian peroleh. Dari itulah maka SMK 47 walau dalam keterbatasan tetap melaksanakan pesantren kilat ini. Kenapa? Agar kalian setelah selesai COVID-19 atau selesai masalah kita, badai sudah berlalu, kalian menjadi orang yang lebih hebat, menjadi manusia yang berakhlak mulia, karena kalian telah meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah yang diberikan pada pesantren kilat ini. Oke, kita lanjut ya, Nak. Kemudian, apa yang sudah diberikan oleh Bu Lilis kemarin, ada beberapa sifat utama. Sifat-sifat utama. Jujur. Ya? Sifat jujur. Sifat jujur. Apalagi? Amanah. Tablik. Fatona. Terus apa lagi? Tablik, Bu. Iya, tablik itu apa sih? Menyampaikan. Sekarang gini, yuk kita bahas satu persatu ya. Apakah sifat jujur ini sudah ada pada diri kalian masing-masing? Jujur itu apa sih sebetulnya? Ayo, Nak. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Ucapannya dengan perilakunya sama. Kenapa? Ucapan dengan perilakunya sama. Ucapan dengan jujur, tidak bohong, ucapan dan perilakunya sama. Apalagi? Berkata apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Berkata apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Apalagi? Apalagi? Pokoknya ya. Tidak munafik. Tidak munafik. Oke, sekarang kita perhatikan. Ada nggak sih itu di diri kita? Coba sekarang semua introspeksi diri nih. Bahwa apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Sekarang kita praktikkan dalam pelajaran kita sehari-hari deh, keadaan KBM kita sehari-hari nih. Bahwa jujur itu adalah menjaga kesucian, kebenaran,
sehingga ucapan dan perbuatan sama, itu kan? Oke, Ya. nih, ya siap. Nah, Ibu bertanya, misalnya dalam kita KBM pembelajaran sehari-hari yang sedang kalian hadapi, kalian pernah nggak sih nyontek? Iya. Iya. Oke, iya bagus. Terus? Pernah. Pernah ya. Nah, Iya, sekarang kan udah belajar nih. Sekarang kan kita udah belajar tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Kenapa, Nak? Fotonya nggak dikasih. Nah, sekarang kita belajar dengan belajar kejujuran. Waktu hari Kamis yang lalu, Bu Lili sudah memberikan bahwa kejujuran itu adalah salah satu di antaranya apa yang diucapkan dengan yang dilakukan yang ada di dalam hati sama. Match ya, matching nih. Nah, sekarang ketika Ibu bertanya, kamu suka nyontek tidak? Iya, Bu. Lalu ketika kamu nyontek itu pada salah satu ujian, pada salah satu ulangan, apa yang kamu rasakan? Nggak susah. Nggak enak di hati. Kenapa? Kurang nyaman. Tidak Kurang nyaman. nyaman. Tidak nyaman kan? Ya. Ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan deg-degan, takut ketahuan ibu guru. Ada nggak rasa itu? Ada Bu, ada. Ada. Ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan. Taunya bu guru di depan ngeliatin, Pak Guru ngelepan di depan, pasti nggak enak, nggak nyaman. Segala sesuatu yang dilakukan secara tidak jujur pasti tidak nyaman. Kenapa? Karena yang kita lihat dengan hati nurani bertentangan. Nah, dari itu maka mulai hari ini setelah sanat berakhir, itu nggak usah lagi dilakukan. Kenapa? Yuk kita coba sekarang. Walaupun kita jujur, kan kadang-kadang pernah gini, abis Bu kita jujur-jujur juga, nah ternyata begitu-gitu aja, lebih baik nggak jujur sekalian. Ya nggak begitu. Kalau kejujuran itu sudah tertanam di hati kalian, tertanam di hati kamu, maka kamu hidup akan merasa nyaman, akan merasa enak. Walaupun mungkin apa yang kita ucapkan sejujurnya yang menerima ucapan itu tidak enak hati. Tetapi itulah kejujuran. Enak tidak enak harus kita sampaikan, harus kita lakukan. Coba Ibu berikan contoh kalimat sesuatu yang membuat jujur, membuat yang suka kamu lakukan dalam kejujuran ini apa? Boleh PE, boleh BDP, boleh OTP. Ayo, berikan satu contoh kepada Ibu. Contoh yang pernah kamu lakukan tentang kejujuran. Ayo Nak, silakan. Tugas belum selesai Bu. Kita bicara kepada punya guru. Teman. Ya. Tugas kita belum selesai. Terus? Nah, terus kita ngomong sama guru kita, tugas kita belum selesai. Nah, gurunya ngasih perpanjangan Bu biasanya. Masih kepanjangan? Iya, Mas, ngasih besoknya baru dikumpulin gitu Bu. Karena kita udah jujur sama gurunya. Ya, karena udah jujur masalahnya. Jadi, terus di hati kamu rasanya gimana tuh setelah itu? Lega sih Bu, karena udah nyampein apa yang kita rasa kita lakuin gitu, nggak dibuat-buat. Betul, itu adalah kejujuran. Sehingga, nih kejujurannya seperti ini. Sehingga kita nyaman. Kenapa? Karena saya sudah jujur sama Bu Guru. Pasti orang lain akan menerima dengan lapang dada. Satu contoh, beberapa hari ini dari mulai COVID, kita kan belajar di rumah kan? Ya. Contoh nih, dengarkan Ibu ya. Kemudian, sudah menghabiskan berapa kuota? Ya kan? Sementara orang tuamu juga di rumah. Nah, akhirnya kuota itu hampir sampai tidak terbeli. Ada dong anak yang lapor sama ibu secara japri ya. Ini kejujuran. Bu, Uiin, saya nggak ikut pelajaran ibu. Kenapa Nak? Kuota saya habis. Apa yang harus ibu lakukan coba? Mendengar itu. Sementara ibu harus mengajar. Tapi ibu ada anak yang ngomong seperti itu. Apa jawaban ibu harusnya Nak? Ayo. Coba kira-kira kalau kamu jadi ibu, jawabannya apa?
Hmm, ya udah nggak apa-apa, Nak. Ya Kamu udah nggak nyusul apa-apa, aja. udah bebas gitu tugasnya gitu ya. Enggak, nanti Ibu kasih tugas khusus. Oke, agak sedikit berbeda. Jadi gini, yang sudah tidak apa-apa kan ibu nggak bisa paksa. Ibu nggak bisa paksa bahwa anak itu harus sekarang, harus beli. Ibu tidak bisa paksa. Kenapa? Karena ibu tahu sekali situasi seperti ini. Yang ibu katakan adalah karena dia sudah jujur pada ibu, ya sudah nak, tidak apa-apa. Kamu kumpulkan nanti tugas yang ibu berikan setelah kamu mempunyai kuota. Kenapa ibu berikan keringanan seperti itu? Karena anak itu sudah jujur. Nah sekarang dalam keseharian, seperti yang tadi kamu katakan bahwa masing-masing individu dari OTP, dari BDP, pernah tidak jujur. Nah, jadi contohnya tadi ya, mencontek. Pasti semua mencontek. Daripada, sekali lagi nih, sekarang Ibu terapkan, kamu mencontek. Pada saat belajar, kamu mencontek. Nah, kemudian, nilai kamu lebih besar. Yang mencontek tuh nilainya lebih besar daripada yang dicontekin. Rasanya gimana nih bagi yang dicontek nih? Rasanya gimana bagi yang dicontekin? Oh, lo nyontek gue, lo gedean. Gue yang mikir sendiri, nilai gue segini. Sakit hati, Bu, sakit hati. Pasti sakit hati. Hah? Ada keselnya. Ada keselnya. Ya. Ada keselnya, ada sebel, ada gondok. Nah, sebetulnya kamu nggak boleh gondok, nggak boleh sebel. Sebetulnya kamu harus bahagia, kamu harus senang. Kenapa? Dia hanya segitu-gitunya. Yang nyontek tuh nilainya hanya segitu-gitunya. Tetapi kamu yang benar-benar belajar, ilmumu lebih banyak. Biar saja, karena apa? Semua bapak dan ibu guru lebih senang melihat anak didiknya bekerja mandiri. Lebih senang melihat nilai misal di bawah rata-rata, di bawah KKM, tapi dia bekerja sendiri itu lebih mulia dibanding dengan mereka yang nilainya tinggi tapi hasil mencontek. Itu harus dicamkan. Nah, sehingga nanti pada saatnya nanti kita ketemu lagi pada tanggal 2 Juni apabila kita sudah boleh bersekolah, kemudian Gubernur DKI sudah mencabut PSBB, kemudian kita boleh bersekolah lagi, itu tidak usah kamu lakukan dan tidak usah kesal. Biarkan saja. Kenapa? Karena kamu lebih mulia di mata Bapak dan Ibu guru daripada yang mencontek tadi. Nah, kemudian nak, pernahkah kamu tidak jujur kepada orang tuamu? Coba. Pernah. Ya, Pernah, Bu. Pernah. pernah. Coba Lailatul Huda terangkan kepada Ibu. Misalnya, contohnya apa kamu tidak jujur? Ayo. Contoh, kita nggak usah malu dan ini bukan pengakuan dosa dan ini adalah hal yang perlu diluruskan. Kalau kita tahu salahnya maka itu tidak boleh diulangi. Jadi kita kalau salah nggak boleh malu. Apa misalnya? Ayo nak. Kan ibu nggak akan lapor ke orang tuamu. Ibu nggak kenal orang tuamu. Rumahmu di mana? Jadi kamu nggak usah malu. Coba terus terang pada ibu. Pernah tidak kamu membohongi orang tuamu? Ayo, malu ya nak? Malu ya? Virus, coba Virus Sakinah malu ya? Virus, ayo Virus, misalnya. Hal yang kecil saja, nggak usah hal yang besar. Hal yang kecil saja, coba. Silakan. Contohnya misalnya begini nih. Kamu izin pada orang tuamu mau main sebentar. Main mas sebentar ke situ gitu. Tahu kan arti sebentar? Berarti hanya beberapa menit atau beberapa jam. Ternyata kamu main jauh sekali. Dan pulangnya sampai larut malam. Jujurkah itu? Tidak. 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 Atau setengah jujur karena sudah pamit, sudah izin? Gimana tuh? Tetap itu adalah hal yang tidak jujur. Tidak jujur di mana? Ya kamu bilangnya hanya sebentar, tetapi kamu pulang hingga larut malam. Pernahkah itu kamu lakukan kepada orang tuamu? Pernah. Nah, Oke, pernah. Berarti kamu konsekuen. Ibu senang kamu jujur. Ibu senang sekali. Berarti pelajaran Bu Lilis pada hari Kamis sudah dapat diterapkan dan kamu sudah mau berkata dengan jujur. Nah, kenapa sih jujur itu harus dimiliki oleh semua orang? Begini nak,
kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani beliau. Kenapa jujur sampai diberikan 2 kali di sanad ini? Agar siswa-siswi SMK 47 itu begitu keluar, sikap-sikap akhlak-akhlak yang bagus ini sudah diterapkan di dalam diri kamu. Nah, ketika kamu nanti bekerja, ketika nanti kamu menjadi direktur, kamu menjadi gubernur, menjadi pejabat, menjadi apapun nanti, menjadi manajer, dan apapun nanti, sikap jujur ini akan tertanam terus di dalam dirimu. Nah, kamu tidak akan berbuat curang ketika kamu menjadi seorang pejabat atau seorang apalah yang bergelimang uang negara, bukan bergelimang uang kamu dulu, bukan ya. Kamu akan tertarik. Nah, itu tidak akan terjadi. Inilah kenapa sifat materi akhlak harus diberikan 2 kali. Jadi tidak boleh, 2 kali, bosan Bu, nggak boleh. Kamu harus mengambil hikmah. Sekarang kamu kelas 10. Bulan Juni nanti, bulan Juli lah, kamu sudah duduk di kelas 2. Di kelas 2 belajar hanya 6 bulan. 6 bulan. 1 semester. Semester berikutnya, kamu sudah PKL. Nah, karena pada kelas 10 ini, materi akhlak, materi kejujuran, dan sifat-sifat mulia sudah kamu terima, begitu kamu melangkah ke PKL, kamu menjadi siswa yang berakhlak mulia. Kamu tidak akan ngambil barang orang, kamu akan bersikap baik pada di kantor, sehingga kantor pun akan menilai kamu berakhlak bagus. Arahnya ke sana, nak. Dari akhlak yang sudah tertanam pada diri kamu akan terbawa terus sampai nanti kamu dewasa. Sampai kamu nanti dewasa, sampai kamu menjadi sukses. Mau kan menjadi orang sukses? Mau. Mau. Ya, Melek. Pada tidur semua apa? Cuma beberapa orang nih yang laki-laki pada kemana nih? Mau. Pasti dengar ibu ya. Mau Bu. Oh, hebat. Hebat, bagus. Kepo. Harus bercita-cita. Jangan SMK bisa kok menjadi pejabat, bisa kok menjadi orang sukses, bisa kok menjadi manajer atau gubernur. Banyak murid ibu udah tua, nak. Ibu umurnya sudah 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun lagi pensiun lah. Banyak anak-anak yang sudah ibu ajar menjadi orang sukses, menjadi manajer ini, manajer itu, semua dari SMK. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu bersungguh-sungguh dan dibekali dengan akhlak yang baik. Oke, itu jujur selesai, kita sampai di sini ya. Jadi jujur itu telah sampai bahwa kamu sudah menunjukkan kepada ibu sifat-sifat jujur yang kamu miliki dan kamu sudah berkata jujur pada ibu. Yang kedua, ketika Bu Lilis hari Kamis itu apa lagi? Amanah. Amanah atau amanah. Sama saja. Amanah itu adalah sifat agung juga yang harus kalian miliki. Kenapa? Karena dengan amanah ini, kalau kita tidak amanah, kalau tidak kita menjaga amanah kita, maka orang lain tidak akan percaya. Dan itu bukan sifat yang baik, dan Allah tidak akan suka dengan sifat itu. Jadi, kenapa amanah itu diberikan setelah kejujuran? Karena amanah itu harus dijaga, harus dilindungi, dan harus dilaksanakan. Ini amanah. Contoh, orang tuamu mengamanahkan kepada sekolah SMK 47 agar kamu dididik. Betul atau tidak? Betul. Satu. Betul, Cuma Bu. Dinda doang yang melek. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Nah, sekarang gini, Pak. Paham kan? Jadi, karena orang tuamu mengamanahkan kamu untuk dididik di SMK 47, kami, para guru, bersungguh-sungguh mendidik kamu, menjaga kamu, mengajar kamu, melindungi kamu, agar kamu menjadi anak yang baik. Sekarang, kamu lihat, kamu perhatikan, ada tidak Bapak dan Ibu guru tidak amanah? Coba lihat, coba kamu perhatikan. Yang tidak amanah, masa bodoh amat, itu anak bukan, tetangga bukan, saudara bukan, di ngajar aja atau terserah kamu mau nakal, kamu mau rame di kelas, kamu mau bandel, ada tidak? Tidak. Nggak ada.
Hampir semua guru, mungkin 100%, guru di SMK 47 semua memegang amanah yang diberikan oleh orang tuamu. Contoh yang simpel saja, setiap pagi, padahal kegiatan PJJ ini, home learning ini, itu kan dimulai dari 6.30 untuk absensi. Tapi Bapak dan Ibu guru saking amanahnya menjaga, mengecek apakah kamu sudah bangun, apakah kamu sudah sahur, apakah kamu tidur lagi. Jam 5 pagi, Ibu lihat atau jam 6 pagi, sudah mulai absen tuh berterbaran di setiap kelas. Itu tandanya Bapak dan Ibu guru kamu itu menjaga amanah yang diberikan oleh orang tuamu kepada kita, kepada Bapak dan Ibu guru. Dari itu, maka jangan kamu merasa, gue dikekang di 47, wah 47 mah ketat, oh 47 mah begini. Tidak, bukan begitu. Karena kami amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, kami beramanah kepada orang tuamu. Nah, sekarang kalau kami, para guru, Dewan Guru SMK 47 tidak amanah, bodoh amat. Kamu mau berantem, kamu mau ini, nggak usah diurusin. Kamu ditangkap polisi, berantem, kita nggak urus. Itu tidak amanah. Bagaimana rasanya? Apa yang terjadi coba? Tidur lagi nih semua nih. Ngantuk ya? Keluar dari aturan. Keluar dari aturan, virus, bagus, apalagi? Apa? Ayo. Udah deh, kita nggak usah amanah deh. Coba Farhan, Muhammad Farhan. Akhlaknya menjadi kurang bagus. Alaknya menjadi kurang bagus. Alaknya menjadi kurang bagus berarti alaknya udah amburadul deh pokoknya. Nah, satu lagi Ibu mau tahu deh, Lutfi, Muhammad Lutfi. Bagaimana coba kalau Bapak dan Ibu guru nggak amanah kepada orang tuamu, dititipin anak, Bapak dan Ibu guru cuek aja, nggak amanah, bagaimana rasanya? Anaknya moral dan karakternya kurang terbentuk, Bu. Karena moral dan karakternya kurang terbentuk. Bagus. Jadi, nak, kalau Bapak dan Ibu gurumu, misalnya nih contoh, memberikan tugas, menegur kamu, apalagi ketika nih yang paling penting adalah ketika kamu terlambat. HP kamu disita, terlambat sekali, HP dinginepin sekali. Ya kan? Ya. Lambat 2 kali, HP nginep 2 hari. Ya. Nah, sekarang yang tidak amanah siapa? Yang tidak jujur siapa? Kan sudah ditegur, misalnya seperti itu. Nah, artinya begini nak, bahwa amanah itu adalah sifat agung yang sangat yang harus dilaksanakan, yang harus dijaga, yang harus dilindungi. Kamu pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibumu. Ibumu diamanahkan anak oleh kamu. Diamanahkan oleh Allah anak. Jadi anak itu, jadi harta, anak, apalagi namanya, banyaklah yang merupakan itu adalah amanah yang harus dijaga. Kamu amanah Allah dia dititipkan kepada orang tuamu, ibumu amanah tidak? Amanah. Amanah. Coba Abi ini kayaknya ada Abi ya? Abi ada Abi? Masih tidur Abi? Hadir, Bu, hadir. Coba Abi, sifat amanah adalah sifat agung yang kedua setelah kejujuran nih Bi. Ya Bi ya. Yep. Coba tadi Ibu sudah terangkan. Coba terangkan lagi tadi apa sih yang Ibu terangkan tadi tentang amanah? Lagi. Agak keras ngomongnya Bi. Ayo Abi. Agak keras dikit Bi ngomongnya, nggak kedengeran di Ibu. Ayo Bi. Atau gini deh. Atau bisa tidak? Ya. Maaf Bu Iin, ini sebentar lagi mau off ya. Nanti lanjut lagi ke bagian yang kedua. Oke, siap. Ya, nanti linknya yang sama, diklik aja lagi nanti. Oke, siap Pak. Ya. Ya, kita break dulu ya Pak. Baik, untuk seluruh peserta juga sama ya. Nanti harap join lagi setelah Zoom yang ini off. Ya. Nanti anak-anak dengar ya Pak.